Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan terdahulu saya sudah menjelaskan ya bagaimana cerdiknya Arya Wiraraja menggunakan tangan bangsa Mongo ya, atau kekuatan bangsa Mongo untuk menghancurkan Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang dikalahkan oleh pasukan Mongo, Raden Wijaya kembali ke Majapahit. Ini atas saran Arya Wiraraja ya. Raden Wijaya, Arya Wiraraja, kemudian dua komandan Mongol itu berbincang-bincang ya. Di situ ada Ikemese, ya, ini dari Mongol, kemudian ada Shibi, dan satunya lagi tidak diikutsertakan, namanya Gausing. Gausing ini ya pimpinan tertinggi ya orang Mongol ya. Gitu. Nah, Raden Wijaya berbincang-bincang kepada Shibi dan Ikemese bahwasanya ia akan memberikan upeti yang sudah dijanjikan. Nah, dia meminta izin kepada Shibi dan Ikemese untuk kembali ke Majapahit untuk mempersiapkan upeti yang nanti akan diserahkan kepada Mongol. Nah, kemudian dengan kelihayannya diplomasi Raden Wijaya ya, Raden Wijaya meminta Shibi dan Ikemese untuk membawa pasukan menyertai Raden Wijaya ke Majapahit. Nah, ini strategi ya, supaya Raden Wijaya itu kelihatan sebagai orang yang benar-benar bisa dipercaya begitu. Padahal ini adalah strategi. Jadi di Majapahit itu sebetulnya sudah disiapkan pasukan untuk membantai pasukan yang menyertai Raden Wijaya ini gitu. Raden Wijaya meminta kepada Ikemese dan Shibi agar pasukan yang menyertai Raden Wijaya ini tidak perlu membawa senjata. Kenapa? Raden Wijaya menjelaskan karena upetinya kan bukan hanya logam mulia ya, bukan hanya harta karun, bukan hanya berupa emas, tapi juga upetinya ini berupa wanita-wanita cantik ya, seorang putri dari Singosari. Ya, Raden Wijaya bilang kalau bisa tentara Mongo nggak usah bawa persenjataan dulu ya ke Majapahit. Kenapa? Karena wanita-wanita ini masih trauma melihat pasukan-pasukan bersenjata, karena mereka baru saja mengalami peristiwa berdarah-darah ya, penghancuran wilayahnya ya, penghancuran Singosari ya, sehingga mereka masih traumatis dengan pasukan-pasukan bersenjata. Nah, ini ya saran dari Raden Wijaya kepada pasukan Mongol, sehingga kalau bisa pasukan-pasukannya nggak usah bawa senjata dulu aja. Jadi tanpa senjata ke Majapahit begitu. Ya, intinya bahwasanya kalian harus percaya bahwasanya kami benar-benar mempersiapkan upeti kepada Paduka Kubilai Khan begitu, demi kebesaran kerajaan Mongol gitu. Itu diplomasi yang dibangun ya oleh Raden Wijaya. Padahal sebetulnya Raden Wijaya itu sudah menyiapkan ladang pembantaian ya bagi orang Mongol menuju ke sana gitu. Ya, sebetulnya ini strategi yang cukup nekat juga dan cukup tensi tinggi juga, karena bayangan coba, dan ini dilakukan oleh orang Mongol ya, dan ini orang Mongol percaya begitu saja ya, percaya. Dan sebetulnya tidak semua orang Mongol percaya. Ada kelompoknya Gausing ini sangat kecewa ini dengan dua komandannya ya, Shibi dan Shibi ini yang begitu saja mempercayai sarannya Raden Wijaya begitu. Karena ya, Xiaofeng ini sudah pengalaman perang ya di berbagai belahan dunia, bahwasanya kita nggak boleh percaya terhadap mitra kita begitu saja, karena bisa jadi itu menjadi ancaman bagi Mongolia ya. Sehingga dia sangat kecewa sekali, dan feelingnya betul bahwasanya pasukannya itu ya betul-betul dibantai oleh Raden Wijaya begitu ya. Ya, pasukan Majapahit sangat berjaya ya di wilayahnya, karena mereka sangat menguasai medan sehingga betul-betul Majapahit ini menjadi tempat pembantaian 200 orang yang menyertai Raden Wijaya ini. Ya, mereka kocar-kacir ya, menyelamatkan diri ya. Jadi jebakan-jebakan yang sudah dipersiapkan di Majapahit ya, sehingga
banyak sekali korban jiwa yang bisa dikatakan cukup konyol ini ya, pasukan Mongol ya. Nah ini strategi Raden Wijaya, strateginya Arya Wiraraja sangat berhasil ini untuk sedikit demi sedikit ya menghancurkan pasukan Mongol ya. Setelah 200 pasukan itu dibantai, kemudian dengan cepat ya pasukan Majapahit menuju ke arah pasukan utama yang berada di daerah Kediri ya, tidak jauh berbeda, tidak jauh dari pusat pemerintahan Singosari yang telah dibumi hanguskan. Nah, di sana mereka ya pasukan Mongol itu sangat dimanjakan oleh Arya Wiraraja ya. Arya Wiraraja betul-betul menjamu, memberikan segala banyak sekali ya fasilitas ya, makanan, arak ya, untuk memanjakan pasukan-pasukan Mongol yang sedang euforia merayakan kemenangan yang berhasil ya menghukum ya, menghancurkan, membumi hanguskan kerajaan Jayakatwang ya atau Singosari ya, begitu. Tentara Mongol tidak menyadari ya dalam keadaan lemahnya itu sebetulnya ada pasukan besar yang sedang dimobilisir oleh Raden Wijaya ya, yang akan menggilas tentara Mongol ya, begitu. Pasukan besar itu sedang berjalan mendekati tentara Mongol yang sedang dalam keadaan mabuk-mabukan ya, gitu. Bisa dibilang Arya Wiraraja ini sudah meoplos ya, sudah mencampuri arak-arak yang disajikan kepada Mongol ini dosis tinggi, sehingga memang benar-benar bisa melemahkan ya, melemahkan fisik dan melemahkan konsentrasi pasukan Mongol. Nah ini adalah rencana yang sudah sangat matang dipersiapkan, karena arak ini ya menjadi sumber ya kocar-kacirnya tentara Mongol ya. Tidak konsentrasi ya, mereka tidak bisa memprediksi bahaya yang sedang mengancam mereka. Serangan mendadak dilakukan oleh pasukan ya Raden Wijaya, menghancurkan ya tentara Mongol ya. Serangan mendadak itu dilakukan, tentara Mongol belum siap ya, mereka dalam keadaan teler ya, dalam keadaan tidak sadarkan diri ya, dalam keadaan fisik yang lemah, tidak siap untuk berperang. Sedangkan pasukan Majapahit dengan kondisi sigap ya, dengan kondisi yang sangat bernafsu ingin menghancurkan dan mengusir pasukan Mongol gitu. Ditambah ya Arya Wiraraja juga menggunting dalam lipatan terhadap pasukan Mongol ya. Jadi Arya Wiraraja benar-benar tahu ya titik lemah ya orang-orang Mongol ya, sehingga korespondensi atau berita-berita selalu disampaikan oleh Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya, sikap apa yang harus dilakukan untuk menghancurkan ya, atau titik lemah yang harus dilakukan oleh Raden Wijaya untuk menghancurkan Mongol gitu. Jadi sungguh ya ini kerjasama yang sangat kompak ya untuk menghancurkan sebuah rezim besar ya, dengan cara memanjakan, membuainya ya, dan hancur seketika ya. Mereka kocar kacir ya, banyak pasukan elitnya yang mati, terbantai, pasukan Mongol bersimbah darah ya. 3 komandannya ini berhasil selamat dan melarikan diri ke laut ya. Mereka akhirnya bisa kembali ke ke tengah lautan ya. Mereka terhindar dari ancaman tentara Majapahit ya, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa ya, rampasan perang tidak dapat ya, kemenangan tidak dapat, dan mereka benar-benar dalam keadaan yang cukup menyedihkan dan memalukan ya. Di sisi lain tawanan Mongol ya, Jayakatwang dan keluarganya, mereka dieksekusi ya di lautan ya, di kapalnya dengan dipancung ya. Namun tentunya eksekusi ini pun tidak berarti apa-apa, karena ya hanya menghukum nyawa orang yang sudah tidak memiliki pengaruh apa-apa lagi ya. Padahal niat utama datang ke Jawa adalah supaya bisa menaklukkan ya, Raja Jawa, membawa harta rampasan perang yang dipersembahkan untuk Mongol. Namun ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kata lain, pasukan Mongol gagal ya melakukan misi utamanya, menghancurkan Raja Jawa.
Justru mereka malah dikadalin ya, mereka malah dikerjai oleh pasukan Majapahit ya, malah dikerjai oleh Arya Wiraraja. Ya, saat sisa pasukan Mongol ini dan 3 komandannya sampai di hadapan Kubilai Khan dengan membawa kekalahannya, dengan membawa sisa-sisa prajurit, karena sebagian besar prajuritnya terbantai di Jawa, Kubilai Khan sangat marah melihat seperti ini. Kemarahannya betul-betul meluap ya. Kok bisa gitu ya, pasukan Mongol yang begitu besar ya, 2/3 dunia berhasil dikuasainya, bisa dikalahkan oleh orang Jawa. Nah, kemudian Kubilai Khan meminta keterangan dari semua komandannya itu. Akhirnya diketahuilah bahwasanya ini terjadi karena kecerobohan 2 komandannya, yaitu Shibi dan Ikemese, yang begitu ceroboh dan gegabah, yang mempercayai mitra atau Raden Wijaya ya begitu saja. Nah, atas kecerobohannya ini kemudian Kubilai Khan menghukum ya, memberikan 70 cambukan kepada Shibi dan Ikemese serta menyita 1/3 hartanya gitu. Jadi nggak sampai dibunuh ya, jadi dihukum ya, ada aturan tersendiri di Mongol ya, dihukum seperti itu. Sedangkan lain halnya dengan Gausing justru mendapatkan hadiah dari Kubilai Khan ya, atas upayanya menyelamatkan sisa pasukannya ya dari pembantaian pasukan Majapahit gitu ya. Itulah sekilas ya mengenai kisah terusirnya pasukan Mongol dari Jawa ya. Jadi kisah di mana orang Jawa pada waktu itu berhasil ya mengadali ya, mengerjai orang-orang Mongol. Dalam sejarahnya, berdasarkan catatan Ibnu Battuta, memang sudah beberapa kali orang Mongol itu mengirimkan pasukannya ke Jawa, mengirimkan pembalasan ya, pasukan yang membalas ya atas kekalahannya. Namun berdasarkan riwayat, ternyata mereka selalu gagal ya, selalu berhasil dihalau oleh orang-orang Jawa. Ya, itulah ya kehebatan nenek leluhur kita di masa lampau. Secara politik memang sangat mumpuni ya. Jadi tidak aneh ya, orang Indonesia memang genealoginya memang luar biasa secara politik, pandai. Bahkan sampai penguasa dunia ya, 2/3 dunia saja bisa dikadali ya begitu. Dan tidak berhasil ya Mongol itu menaklukkan Jawa sebagai bawahan dari Mongolia. Ya, demikianlah kisah yang cukup klasik ya, bagaimana orang Jawa bisa mengalahkan tentara Mongol yang terkenal hebat itu. Sekian dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.